tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Saudara sekalian, waktu Daniel mendapatkan perintah bahwa mereka itu harus menyembah hanya kepada raja, tidak boleh berdoa kepada Allah, Alkitab mencatat ia tetap disiplin berdoa kepada Allah. Dia tidak takut, ia tetap setia. Ia tetap setia berlutut 3 kali sehari berdoa memuji Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Biarlah Tuhan yang memimpin hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Berilah hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pedoman hidup bagi dirinya yang menyampaikan maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Tolong kami Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama, kami boleh makin maju, makin bertambah cinta kepada Tuhan, dan makin mau hidup setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang saya beri judul disiplin rohani. Ya. Bagaimana supaya kita hidup disiplin dalam Tuhan. Waktu Daud, dia rindu untuk diam di pelataran rumah Tuhan, baik pagi, siang maupun malam. Saya waktu baca ayat ini, apalagi waktu malam saya baca ayat ini, saya merasa terharu dengan Daud. Dia rindu diam di pelataran Tuhan, baik pagi, siang maupun malam. Dia tidak mau jauh-jauh. Zaman dulu mungkin bait Allah gak seperti gereja sekarang ini yang begitu gampang kita masuk, nyelonong semua orang boleh masuk. Ada bagian tertentu yang hanya bisa dimasuki oleh jemaat Tuhan. Pelataran tempat yang mungkin bebas untuk orang datang. Jadi di pelatarannya saja pun dia rela pagi, siang, dan malam. Saya melihat ada satu sukacita daripada Daud yang dia ingin mengatakan, aku rindu. Seperti melepaskan rindu kepada Tuhan pagi, siang, dan malam. Tadi waktu saya mau berangkat kira-kira jam 10.30 begitu, ada teman saya WA saya, dia tanya, boleh gak saya share video yang kamu kirim itu mengenai Filemon yang sedang nyanyi. Ya. Saya kaget, saya tanya, dia di Indonesia, kenapa bangunnya pagi sekali? Ya dia bilang, iya saya setiap hari begini, bangun pagi-pagi. Saya mau berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Kerinduannya demikian. Doakan untuk mereka yang tidak terjangkau. Untuk mereka yang ada di kampung, di desa. Tempat-tempat yang tidak terjangkau. Dia punya kerinduan seperti itu. Jadi saya lihat luar biasa. Perlu satu komitmen, disiplin. Datang ke gereja itu juga merupakan satu komitmen. Ya.
Kalau kita berjanji pada Tuhan pada awal tahun, komitmen Tuhan, aku mau resolusi tahun baru, memperbaharui komitmenku kepada Tuhan. Aku mau setia, aku mau rajin, aku mau taat. Ya, kita praktekkan, ini firman Tuhan. Saudara, ada 5 hal yang mau kita pelajari supaya saya dan saudara sekalian hidup disiplin dalam hal rohani. Apa itu, saudara? Pertama adalah doa. Spiritual disiplin. Yang pertama prayer, doa, pray. Doa adalah apa? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bicara, komunikasi. Kita dapat mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, aku sudah disembuhkan. Terima kasih, walaupun aku tidak sekaya orang di luar sana, tapi aku masih bisa membantu orang lain. Terima kasih, aku perlu pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan. Itu doa kita. Dan kita juga berdoa, Tuhan tolong aku supaya sepanjang tahun yang baru aku boleh lebih setia kepadamu, lebih rajin, komitmenku bisa aku penuhi. Maka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mencatat demikian. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan. Ini merupakan apa? Merupakan satu komunikasi yang penuh rahasia, saudara. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Zaman sekarang banyak teknologi yang bisa sadap, yang bisa merekod, yang bisa merekam suara-suara telepon, suara-suara selpon. Kita berkata, orang rekam, ya, orang sadap HP kita, ya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan tidak bisa disadap. Hanya Tuhan. Dan ingat, Allah itu menyimpan rahasia. Dia gak pernah ceritakan kepada orang lain. Kepada teman kita ngomong ini, saya kasih tahu kamu ya, tapi jangan ngomong pada orang lain ya. Dia bilang iya. Lalu selesai pulang, dia ngomong, saya ngomong tadi, si ibu itu ngomong sama saya begini. Saya cerita kepada kamu, kamu jangan ngomong sama orang lain ya. Si ibu ini sudah dengar, dia bilang gitu. Akhirnya gara-gara jangan ngomong pada orang lain, semua orang jadi tahu. Padahal dia pesan jangan ngomong pada orang lain. Benar, dia gak ngomong pada orang lain. Tapi dengan jangan ngomong pada orang lain, maka dia ngomong pada orang lain. Itu kalau komunikasi kita dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah, tidak. Allah menyimpan rahasianya. Terjamin 100%. Itu sebabnya ungkapkanlah isi hati kita, segala keluhan kita, kebutuhan kita, ucapan syukur kita, dan sebagainya. Maka di dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir. Waktu kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti, sekali lagi garis bawahi ya, pasti menjawab doa kita. Soal dia mengabulkan itu nomor 2, tapi dia pasti menjawab. Tadi pagi teman saya di Pekanbaru, seorang pendeta, dia telepon. Dia bilang si Anu itu dulu kan satu pelayanan dengan kamu kan ya? Saya bilang iya. Dulu dia akrab dengan aku. Tapi sejak COVID lewat,
Saya kalau telepon dia gak dijawab, WA dia gak dijawab. Apakah nomornya salah? Dia tanya saya bilang enggak salah, nomornya benar. Tapi kenapa dia kok jadi sombong begitu? Kenapa kok dia gak jadi respon? Kalau sibuk ya bilang sibuk dan sebagainya. Ngomel-ngomelnya ke saya, padahal dia mau ketemu teman. Nah saudara, susah ngomong dengan orang lain bukan? Tapi kepada Allah dikatakan, jangan kamu khawatir kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan segala keinginanmu, keinginanku. Apa yang kita butuhkan, nyatakan, sebutkan. Dan dengan ucapan syukur. Jadi itu nomor satunya. Disiplin kita itu dengan doa. Lalu kita bertanya, siapa saja boleh berdoa? Semua orang boleh berdoa. Kapan kita boleh berdoa? Setiap saat kita boleh berdoa. Bahkan ketika kita di pesawat pun kita boleh berdoa. Karena doa itu seperti satu charger, ya, cas gitu ya. Seperti HP kan perlu di charger, baterai sudah habis perlu di cas. Charger dalam hidup kita supaya kita makin dekat, makin akrab dengan Tuhan. Saudara, seorang bapak atau seorang ibu kalau dia jarang ngomong dengan anaknya, bahkan sehari sudah gak ngomong lagi sebulan dan sebagainya, lalu bisa renggang, tidak akan Tuhan Allah. Kita perlu akrab. Allah katakan, aku ini bapak. Aku ini bukan siapa-siapa, bapakmu. Ngomong aja kepada dia. Saudara, hidup di negara perantauan, kadangkala kita merasa kesendirian. Ya, kesibukan membuat kita susah mencari orang lain misalnya. Masing-masing sibuk. Sehingga kita butuh sharing, komunikasi, mengadu, mohon pimpinan, pertolongan, ya, kepada Tuhan. Sesibuk-sibuknya Tuhan, dia tetap mau meladeni Anda. Kalau teman saya tadi sibuk, gak dijawab WA-nya. Sibuk, gak dibalas. Sampai dia pikir apakah nomornya ganti atau tidak. Yang kedua, disiplin rohani yang kedua adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau tadi berdoa berarti kita bicara kepada Tuhan. Ngomong dengan Tuhan. Nah, kalau ngomong terus, misalnya kita punya anak, dia ngomong terus sama kita, gak henti-henti. Kita ambil plat dan tutup mulutnya, ya, mengganggu, gak berhenti-berhenti. Ngomong terus, minta terus, ngomong terus. Dia perlu dengar. Dia perlu dengar-dengaran. Dia perlu pasang telinga. Nah, kita sebagai anak Tuhan perlu pasang telinga, mendengar, mengetahui apa yang Allah, apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, yang Allah ingin lakukan dari kita adalah dapat kita dapatkan melalui mana? Melalui pembacaan firman Tuhan. Makanya di gereja kita itu dibagi buku renungan harian. Ya, itu orang cetak dengan biaya yang mereka keluarkan. Dikirim sampai ke tempat kita. Nah, saudara, kalau dapat berkat melalui itu, kita bisa kumpulkan untuk ucapan terima kasih kepada mereka juga. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya kita butuh firman Tuhan untuk baca supaya gak satu arah. Tadi kita bicara sama Tuhan, sekarang kita mau dengar Tuhan bicara sama kita melalui firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2
bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nasihat orang fasik itu apa? Orang fasik itu tidak percaya kepada Allah. Orang fasik tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik bahkan bisa menghujat Tuhan. Tapi orang yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan adalah orang yang boleh memuji Tuhan, merindukan Dia pagi, siang maupun malam. Mengapa? Karena yang kita baca ini bukan buku biasa. Ini firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mencatat, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi ini bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini bisa memperbaiki kelakuan kita. Tadinya ada orang yang sombong, ada orang yang suka berbuat salah, berdosa, baca Alkitab, dia bisa berubah. Dia mendengar, ikuti nasihat ini. Itu artinya ada namanya kedewasaan. Makin tambah umur, tambah tahun, masuk tahun yang baru, tentu kita ada mau rindu yang disebut dengan transformasi, perubahan, makin cinta Tuhan, makin dewasa, bukan makin kanak-kanak, bukan makin kurang ajar, tapi makin berubah kelakuan yang baik, karakter kita mulai mau diubah. Tadinya tinggi hati, sombong, sekarang jadi rendah hati. Ada perubahan. Alkitab mencatat ada banyak orang dalam Alkitab yang tadinya sombong, sekarang rendah hati. Paulus misalnya, sebelumnya dia Saulus, dia sangat sombong. Dia pikir dia hero, dia yang membasmi pengikut Tuhan. Waktu Tuhan memperlihatkan diri melalui cahaya, dia bertobat. Sekarang dia merasa aku bukan siapa-siapa. Bahkan dia katakan di antara para rasul, akulah yang paling hina. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Itu yang Paulus katakan dari mulutnya firman Tuhan. Di antara orang yang paling berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Dia mau katakan, aku tidak ada apa-apanya. Dari hasil apa itu? Dari hasil perenungan firman Tuhan. Dari hasil apa? Dari hasil Tuhan berbicara kepada dia. Ada perubahan. Ada doa. Ada pembacaan perenungan firman Tuhan. Disiplin yang ketiga, puasa. Saudara, puasa adalah disiplin rohani yang melibatkan pantang makan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal makanan. Umumnya puasa itu dalam hal makanan. Tapi ada tujuannya. Bukan untuk menguruskan badan, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu sebabnya maka di dalam puasa ada doanya. Waktu kita menjalani puasa, kita berusaha merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Matius 6 ayat 17 sampai 18 mencatat begini. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi apa? Firman Tuhan mau mengajarkan, hai kamu yang mau bertambah dewasa, mau disiplin rohani, engkau tidak memamerkan diri, tidak boleh sombong,
jangan mentang-mentang engkau lagi puasa, engkau perlihatkan pada orang lain. Sehingga orang lain bilang, oh hebat dia. Rohaninya begitu luar biasa loh. Kenapa? Karena dia berpuasa. Kok kamu tahu? Iya, lihat mukanya cemberut, kelaparan. Bukan begitu maksudnya. Tuhan mau kita jangan sampai orang lain melihat. Cuci mukamu. Mungkin zaman sekarang pakai bedak. Ya, supaya kelihatannya fresh. Orang lain tidak tahu, bahkan engkau perlu sembunyi-sembunyi. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Tidak digembar-gemborkan. Saudara, kerohanian seseorang itu tidak perlu digembar-gemborkan. Orang akan melihat buahnya melalui hidup kita. Tutur kata kita itu paling penting. Orang melihat dari apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kebiasaan kita. Orang lihat. Orang bisa lihat dari semuanya itu. Kita tidak perlu bilang, aku ini hebat, bukan. Orang lihat dari hasilnya. Waktu kami baru pindah ke Surabaya dari Medan tahun 95, kami tinggal di rumah seorang majelis dekat satu bengkel beginian besar itu. Jadi kita ada pekerja yang membantu bersih-bersih di luar rumah. Dan dia suka cerita begini, aku ini orang baik, ya. Aku ini orang jujur. Aku ini orang yang saleh lah, baik lah, jujur. Saudara, orang yang baik, orang yang jujur, dia tidak perlu ngomong. Harus orang lain yang menilainya, bukan diri sendiri yang menilai. Jadi mesti orang lain yang menilai. Kalau diri sendiri yang menilai, itu berarti kesombongan terjadi. Demikianlah juga dengan orang yang mau cinta Tuhan, mau rendah hati, mau berpuasa, orang lain yang menilai. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya hidup rohani kita bisa disiplin. Masuk 2025, kita mau tingkatkan pelayanan dan berbagi. Jadi setelah kita berdoa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah ada perubahan dan kita puasa, sekarang kita mau ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita mau melayani Dia. Kita mau berbagi, jadi berkat bagi orang lain. Saudara, melayani orang lain dan berbagi berkat adalah wujud kasih daripada Tuhan. Itu prakteknya. Dan kita bisa layani sesama manusia. Layanilah dikatakan seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan. Semua orang punya karunia. Maka layani sebagai dengan karunia yang diberikan. Kalau di gereja kita yang praktis, kalau Anda bisa masak, kita bagian dapur kita bisa layani. Bisa MC, bisa doa, kemudian bisa membawa teman ke gereja, bisa penginjilan. Itu semuanya merupakan pelayanan kita. Dan apa yang kita lakukan harus kita bekerja dengan waktu. Ya, kita berlomba dengan waktu. Saudara, kita baru peringati tahun baru. Hari ini sudah tanggal 12. Cepat sekali waktu berlalu. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat lewat sampai 10 hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau melayani dengan berbagi, kita memberikan yang ada pada kita. Petrus, waktu dia bertemu dengan orang-orang, katakanlah mereka-mereka yang di pinggir jalan itu, orang yang lumpuh, orang yang sakit, dia katakan, emas dan perak aku tidak ada. Emas dan perak aku tidak ada.
Tapi aku ada, Yesus, dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Mana lebih berharga? Orang itu terima emas dan perak dengan dia bangkit berjalan. Tentunya bangkit dan berjalan. Walaupun setelah bangkit dan berjalan dia gak akan terima lagi uang yang yang gampang. Tapi bangkit dan berjalan itu lebih berharga. Dan Petrus memberikan yang lebih berharga. Emas dan perak aku tidak punya. Oke, mungkin kita gak bisa membagi uang, menolong sesama kita, gak bisa. Tapi kita punya Yesus yang bisa kita bagikan kepada mereka. Itulah pelayanan berbagi. Jadi mulai hari ini tidak ada alasan lagi kita gak bisa melayani. Bahkan melayani berbagi pun kita bisa. Karena kita sudah mendengar, kita sudah mempelajari, bahkan kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekarang kita mau bagikan sukacita itu kepada orang lain. Taruhlah kita gak bisa menginjili, belum pelajari teorinya atau prakteknya. Tapi kita bisa ceritakan kesaksian hidup kita. Sebelum aku menerima Tuhan Yesus, hidupku begini-begini. Tapi setelah aku menerima Tuhan Yesus, hidupku begini-begini. Itu aja sudah merupakan kesaksian. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Ada 5 hal kan? 1, doa. 2, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. 3, puasa. 4, pelayanan dan berbagi. Dan yang terakhir saudara, persekutuan. Persekutuan itu berkumpul sesama orang percaya. Seperti begini. Kita kumpul untuk beribadah. Dan saling menguatkan. Kalau di gereja ya kita kumpul di gereja. Saling mengenal, saling doakan, saling menguatkan. Kalau ada yang kurang kuat, kita kuatkan. Bahkan yang lemah, kita harus lebih memperhatikannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, tidak boleh menganggap yang lemah, yang remeh. Kalau kita punya rantai itu kan ada mata rantai satu. Untuk mengetahui rantai itu kuat atau tidak, tergantung kalau misalnya ditarik, untuk mengetahui rantai itu gak putus atau kapan putus, tergantung kepada mata rantai yang paling tidak kuat, yang paling lemah. Jadi kalau yang lemah putus ya putus. Jadi dalam hidup kita juga demikian. Jangan anggap remeh yang lemah. Jangan anggap remeh yang tidak penting. Saudara, melayani Tuhan itu bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Tapi Tuhan memilih kita apa adanya. Dia mau membentuk kita. Dia mau ubah kita. Di dalam persekutuan, Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita bukan karena kemampuan, tapi karena kita memang mau, karena kemauan. Kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kemampuan pada kita. Saudara, waktu Musa dipanggil untuk menghadap Firaun, dia bilang apa? Aku tidak pandai bicara. Panggil saja abangku Harun, dia lebih pandai bicara. Dia mau mengelak, dia mau menghindari, dia mau lari. Tapi Tuhan bilang enggak. Allah bilang enggak. Aku mau pakai engkau Musa. Kamu bisa. Kamu harus lakukan. Dan Tuhan pakai Musa yang menganggap dirinya tidak pandai bicara itu. Saya lihat di sini karakter Musa itu dia rendah hati. Dia tidak bilang pilih aku, Allah, aku hebat loh, lebih hebat dari abangku, lebih luar biasa daripada aku.
Kalau nggak percaya tes, aku dulu dipilih. Enggak, aku tidak pandai bicara. Dia bukan menolak, tapi dia merasa tidak layak. Saudara, kalau kita yang tidak layak ini, yang berdosa, mau dipakai oleh Tuhan, itu satu anugerah yang begitu luar biasa, bukan? Di dalam firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa khususnya dalam Ibrani 10, 24, 25. Saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dia biasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan ingatkan, rupanya dari dulu juga sama seperti zaman sekarang. Ada saja orang yang tergoda untuk pergi ke tempat lain ketimbang datang ke rumah Tuhan. Ada saja, zaman dulu sudah ada. Maka di sini katakan, jangan kamu tergoda. Tapi biasakanlah dirimu untuk datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita benar cinta Tuhan seperti Daud, maka melewati hari Minggu, kita gak ke gereja, datang beribadah pada Tuhan, kita rasa minggu kita itu gak lengkap. Tapi kalau kita biarkan, akan jadi biasa. Memang zaman COVID itu sepertinya iblis itu bekerja membuat satu challenge, tantangan buat orang Kristen. Apakah kita itu benar-benar cinta Tuhan atau tidak? Disitulah kita diterpa, ditempa. Ya, apa? Di situ kita dibiarkan hanya beribadah di rumah, hanya pakai video. Tapi Tuhan itu mempersiapkannya, saudara. Lihat pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Jadi pada tahun itu, beberapa bulan sebelumnya mungkin masih belum populer. Waktu itu orang sudah mulai rekam-rekam seperti begini. Jadi begitu ada COVID terjadi, gak boleh ke gereja, tutup, tapi bisa lihat di rumah. Nah, waktu itu pendeta-pendeta yang melayani kami datang ke gereja, khotbah di mimbar ini yang semuanya bangku kosong. Saudara bayangkan, bangku kosong yang dengar. Sedih gak saudara? Ya? Nah, kalau hari ini masih ada bangku kosong, tentu kita sedih. Tuhan berikan pada kita bangku yang banyak. Kenapa ada yang kosong? Nah, yang bangku kosong itu adalah di zaman perjanjian lama adalah orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka Paulus menasehati, jangan seperti itu. Jangan. Nah saudara, inilah 5 disiplin rohani yang perlu ditaati oleh anak Tuhan, saya dan saudara. Siapa? Yaitu kita semuanya. Kita perlu taati firman Tuhan seperti ini. Saudara, tadi kita waktu kita baru mulai, saya ada singgung tentang Daniel. Daniel itu untuk berdoa pada Tuhan tidak gampang, ada larangan, ada ancaman, dia bisa dipenjara loh kalau dia berdoa. Tapi dia tetap setia pada Tuhan, tidak takut dia. Kita bebas, gak ada larangan, gampang. Maka kita mestinya lebih rajin daripada Daniel. Seorang pendiri gereja Metodis, pendeta John Wesley, dia pernah berkata demikian ketika orang bertanya pada dia,
Berapa lama Pak Pendeta engkau berdoa setiap hari? Dia bilang, kalau saya sedang sibuk, saya berdoa 4 jam. Kalau saya sedang sibuk, saya berdoa 4 jam. Dan kalau saya sibuk sekali, ya, kalau saya sibuk sekali waktu itu, saya berdoa 6 jam. Karena makin sibuk seseorang, makin perlu kekuatan daripada Tuhan. Iblis itu selalu mengintai. Ada orang dengan seluruh berkata demikian. Di mana paling banyak iblis itu hadir? Di mana itu? Di gereja, saudara. Kenapa? Karena dia tidak suka Anda dan saya itu datang ke gereja. Maka dia perlu jaga ketat, menggoda kita. Di mana yang sedikit? Ya di bar-bar itu. Naik klub. Kenapa? Dia sudah menang. Sudah aman. Kita sudah menang, kata iblis. Itu humornya. Tapi apa yang bisa kita pelajari, saudara? Kalau kita tahu ini merupakan tantangan, kalau hidup kita itu mulai berkurang jauh daripada Tuhan, mari kita datang kembali kepada Dia. Kan perasaannya adalah saya dan Tuhan, kita dan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Orang lain lihat kita ke gereja beribadah, kita hanya mungkin datang ke gereja beribadah. Orang lain kita lihat rajin melayani, ya kita mungkin hanya terlihat waktu kita rajin melayani. Tapi Tuhan butuh sampai hubungan kita pribadi dengan Dia. Pribadi, aku dengan Tuhanku. Seberapa aku kenal Tuhanku. Seperti seorang bapak atau seorang ibu, dia bukan sekedar kirim uang kepada anaknya. Dia mau mengenal, mengetahui siapa anaknya itu. Si anak juga perlu tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, apa kesukaannya, sedang ngapain bapak dan ibunya, ada masalah apa yang dihadapi oleh bapak dan ibunya. Dia perlu tahu. Itu baru hubungan yang akrab dekat. Kita juga perlu demikian. Dan bagaimana supaya bisa dekat seperti itu? Perlu berbanyak cerita. Agak cerewet sedikit dengan Tuhan. Doa, baca, doa, baca. Cerewet sedikit dengan Tuhan. Saudara, cerewet pada orang lain masih bisa sakit hati. Cerewet dengan Tuhan dia gak sakit hati. Cerewetlah dengan Dia. Pak Pendeta ngajar supaya kita cerewet dengan Tuhan. Jangan biarkan orang lain datang kepada Dia duluan. Aku mau duluan datang kepada Tuhan. Supaya aku bisa dapat berkat-Nya. Amin, saudara sekalian. Inilah disiplin rohani kita yang mau kita terapkan di tahun 2025 ini. Ceritakan pada teman-teman kita yang gak datang hari ini. Nanti kalau saya kirim video, share kepada mereka. Supaya mereka juga mengerti, tidak ketinggalan. Sebab di gereja kita belajar firman Tuhan tiap minggu itu meningkat. Bukan diulang-ulang ya. Gak diulang-ulang. Hari ini pikirkan apa yang mau kita pelajari. Habis minggu depan apa yang mau kita pelajari. Kita maunya makin hari makin meningkat. Kalau kita absen, tidak ada, tidak muncul, dia akan turun. Seperti seorang murid. Kalau dia absen, dia akan turun. Gak tahu apa yang dipelajari. Jessica kan guru ya. Kalau dia ada keperluan gak masuk 1 hari, bukannya tambah enak dia. Dia harus persiapkan semua pelajaran yang harus diajarkan pada hari itu kepada guru yang lain. Supaya guru yang lain tetap mengajar, supaya ada kemajuan. Kalau dibiarkan, zaman dulu waktu kita sekolah, kalau guru gak datang kan senang sekali. Hore, gak ada guru. Hore, senang sekali. Tapi zaman sekarang mestinya gak, kalau sekolah yang baik gak bisa begitu. Dia harus persiapkan supaya meyakinkan guru penggantinya itu mengajar pelajaran itu supaya hari selanjutnya dia bisa lanjutkan lagi. Itulah disiplin. Kalau kita di gereja
anak Tuhan disiplin rohani. Untuk Dengan disiplin rohani kita kasih bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta pada Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya juru selamat kita. Dia sudah berkorban untuk kita. Mari kita lebih cinta kepadanya. Mari kita berdoa. memelihara Minta Ibu Susan berdoa untuk kita. perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru menguatkan rohku dalam gelap terang. Kasih yang tak berujung selalu setia mendampingi di setiap jalan yang ku tempuh. Tuhanku kan selalu memuji. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu.